Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wanda sebagai dosen pembimbing, lalu asisten lab sekalian, memperkenalkan kami dari kelompok 4 kelas A. Nama kelompok kami Daktek. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, selaku ketua, Raden Indra Prawira Jaya, lalu ada Chandra Kirana, ada Muhammad Rizky, ada Samsul Raka Raditya, lalu yang terakhir ada Muhammad Tawakal yang tidak ada kontribusi untuk sampai saat ini, bahkan tidak hadir saat presentasi. Selanjutnya mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang aplikasi yang kita buat. Nah, aplikasi yang kita buat ini namanya Library Post atau Library Point of Sale. Nah, fungsi apa sih gitu? Aplikasi ini tuh dirancang untuk membantu pengelolaan dari perpustakaan agar lebih terkomputasi dan terpusat gitu. Nah, tujuannya untuk mempermudah proses pendataan anggota, peminjaman, petugas, dan lain sebagainya. Nah, karena dari latar belakangnya pengelolaan perpustakaan itu awalnya manual, jadi adanya kesalahan pencatatan, data ganda, serta keterlambatan dalam proses memerlukan waktu yang cukup lama gitu ya, karena belum terorganisir dengan baik. Itulah kita membuat aplikasi POS ini untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut sehingga data perpustakaan dapat dikelola secara rapi, akurat, cepat dan mudah diakses oleh admin maupun manajer gitu ya. Nah, selanjutnya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait struktur programnya. Struktur program yang kami buat, kita pakai struktur folder base-nya MVC ya. Di sini ada controller, ada views-nya di sini, ada models-nya juga. Selain itu ada config untuk menghubungkan ke database, ada main, ada service dan ada DAO dan ada utils. Mungkin selanjutnya akan mulai masuk ke demo saja. Yang pertama akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Rizky. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur kerja fitur login. Jadi yang pertama itu pengguna memasukkan username dan password pada form login. Kemudian sudah berhasil, maka klik masuk. Dan juga ada pop-up tampilan login berhasil. Nah, di sini ada menampilkan dashboard pada admin. Kemudian kita logout lagi untuk masuk ke login manager. Kemudian kita klik manager. Passwordnya dengan benar, klik masuk. Jika login berhasil, role manager, klik OK. Nah, di sini juga tampilannya berbeda dengan tampilan dashboard admin. Kemudian kita logout untuk password yang salah pada salah satu admin atau manager. Nah, di sini menampilkan notifikasi login gagal. Nah, di sini saya sudah jelaskan mengenai fitur login. Dan juga setelah ini saya akan menjelaskan mengenai fitur dashboard, admin, dan manager. Kita masuk ke dalam admin dulu. Nah, ketika sudah masuk, maka tampilan admin seperti ini. Di sini menampilkan statistik seperti total buku, total member, active loan, total user, dan juga ada beberapa fitur seperti manage manager, kategori, manage book, manage member, transaction, find, report, dan juga ada export PDF dan tombol logout. Kita kembali ke tombol logout. Nah, kita masuk ke dalam tampilan manager, dashboard manager. Nah, di sini tampilannya berbeda dengan admin tadi. Ada di mana ada view buku, ada view member, kategori, transaction, finds, report, dan juga ada export PDF di atas samping tombol logout. Terima kasih, saya sudah menjelaskan mengenai dashboard. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait tentang CRUD atau fitur untuk menambahkan akun manajer. Nah, di sini tidak ada CRUD untuk manajer karena dia adalah manajer itu sendiri, jadi hanya ada di dashboard admin. Nah, bisa dilihat di sini ada, sedangkan di manajer tidak ada ya. Nah, di sini juga
ada beberapa fitur, ada filter, search, cuman saya tidak akan menjelaskan ini terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan tentang tambah, detail, edit, dan hapus. Dan di sini kita lihat tambahnya ada di sini. Kalau kita klik, nah di sini ada form untuk menambahkan, dan di sini juga ada role. Kita bisa nambahin dia sebagai admin atau manajer, gitu. Nah, terus misalkan nih ada, misalkan saya udah ada nih foldernya. Nah, saya edit, misalkan ini jadi kayak kecil itu, nanti bakal ada konfirmasi gitu, bukan konfirmasi, maaf, pop up berhasil seperti itu, nanti bakal berubah. Begitu juga hapus, bakal ada konfirmasi terlebih dahulu apakah dihapus, kalau ya maka ya akan kehapus gitu, dan hilang seperti itu. Nah, terus saya juga membuat fitur kategoris. Nah, di sini kita bisa buat fitur kategoris gitu. Untuk datanya yang kita perlu tambahkan hanya nama kategorisnya, contohnya fiksi gitu. Nah, di sini bakal ada, nah juga bisa edit gitu ya. Jadi non fiksi misalkan, non fiksi, non fiksi date. Nah, sukses, bakal ada pemberitahuan. Kalau misalkan kita mau hapus gitu yang non fiksi atau yang mungkin yang lain gitu ya. Nah, ada tetap ininya, pemberitahuannya, konfirmasinya. Jika yes, maka akan kehapus. Seperti itu. Nah, terus terakhir fitur yang saya buat itu ada manage book. Nah, di sini ada sama ya, CRUD, ya, ada tambah, edit, dan hapus. Nah, untuk di sini buku agak banyak yang harus kita tambahin, tapi enggak, yang wajibnya itu ada book title, stock sih. Nah, terus misalkan kita mau edit nih, stoknya misalkan nambah, bakal berhasil. Tapi kalau terus kita juga ada validasi kalau misalkan gagal, misalkan ini harus 4 digit, misalkan kita tambah, bakal ada pemberitahuan baru harus 4 digit gitu. Kita balikin lagi, nah baru berhasil gitu. Kalau misalkan dihapus juga bisa seperti ini, ada pemberitahuannya dulu, konfirmasi terlebih dahulu, baru dihapus. Seperti itu. Selanjutnya mungkin akan menjelaskan tentang manage member oleh Samsul, mangga. Oke, di sini saya akan menjelaskan fitur manage member. Coba ke manage member. Nah, di halaman ini terdapat ada CRUD member ya. Terdapat tambah member, detail, edit, dan hapus. Coba contoh tambah member. Nah, di sini bagian ini ada member code, full name, umur, phone number. Coba isi, contoh isi. Oke, maka akan pop up. Kemudian di sini juga bisa menampilkan detail. Coba klik detail. Nah, maka akan menampilkan halaman detail, dan juga bisa edit data juga. Oke, coba edit. Nah, maka akan data berhasil diubah. Kemudian ada edit juga, tadi udah dijelaskan. Kemudian ada hapus. Nah, maka ada pop up. Nah, maka berhasil dihapus. Dan juga manage member ini juga ada terdapat di dashboard manager. Nah, di sini juga terdapat CRUD yang bisa tambah data, terus edit data, dan juga delete. Nah, mungkin itu saja. Oke, terima kasih Samsul. Selanjutnya akan dilanjut oleh Chandra menjelaskan transaction dan Vince. Baik, saya akan menjelaskan mengenai CRUD peminjaman di halaman dashboard admin dan manager. Pertama, di halaman dashboard admin di bagian transaction ada beberapa menu, yaitu tambah peminjaman, detail, dan hapus. Ketika kita melakukan penambahan detail, melihat penambahan peminjaman, maka ada beberapa form yang harus diisi. Yang pertama, pilih anggota, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, daftar buku yang dipinjam,
dan nanti di bawah daftar buku yang dipinjam bakal ada buku-buku yang dipinjam. Jadi satu anggota bisa meminjam beberapa buku. Selanjutnya boleh ditambah dan disimpan. Oke, berhasil disimpan. Maka statusnya otomatis akan borrowed atau sedang peminjaman. Lalu saya juga di halaman manager juga sama seperti di halaman admin. Untuk fitur-fiturnya yaitu ada CRUD, detail, hapus, dan tambah peminjaman. Baik, selanjutnya fitur yang akan saya jelasin lagi yaitu fitur denda dan pembayaran. Di halaman dashboard admin di situ ada namanya finance. Di finance itu bakal mendeteksi otomatis ketika tanggal sudah melewati hari terlambat. Nah, di situ statusnya belum dibayar defaultnya. Ketika member mau membayar, akan mengklik kita sebagai manajer atau admin bakal klik tombol bayar. Lalu di tombol bayar memilih opsi metode pembayaran yaitu tunai atau digital. Ketika membayar tunai, kita memilih simpan, bayar sekarang dan menaktifkan notifikasi sukses. Maka statusnya bakal menjadi lunas. Di halaman dashboard admin manager juga sama. Di halaman dashboard manager hanya bisa melakukan CRUD melihat detail dan melakukan pembayaran, tapi tidak bisa menghapus. Beda dengan role admin. Selanjutnya di situ juga saya sudah menyediakan fitur yang namanya filter dan live searching. Misalnya di halaman transaction, di situ ada yang namanya status sebagai filter. Misalnya ada yang sedang dipinjam borrowed. Nah, dia bakal misalnya kita cari namanya Raka. Carian Raka. Atau misalnya di halaman manage member, kita mencari namanya yaitu Muhammad Rizky, manage manager. Misalnya mencari nama Rizky, maka akan menampilkan nama daftar data yang sesuai dengan pencarian. Terus misalnya hapus Rizky dan misalnya untuk filternya mencari role manager saja, maka akan menampilkan data dengan role manager saja. Baik, selanjutnya saya serahkan lagi kepada Raden. Ya, sebelumnya saya lupa. Di sini ada fitur reports. Nah, di sini reports itu untuk melihat daftar transaksi yang terjadi selama 1 bulan terakhir, gitu. Baik denda maupun transaksinya ada di sini dalam kurun satu bulan terakhir, gitu. Mungkin selanjutnya fitur terakhir yaitu dan ini report juga ada di manager. Report juga sama ada di manager seperti ini, kurang lebih sama. Lalu terakhir ada ekspor PDF yang akan dijelaskan oleh Rizky. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja fitur ekspor PDF. Baik, yang pertama sistem menampilkan dialog. Kita klik dulu ekspor PDF. Nah, di sini akan menampilkan sistem dialog pemilihan folder untuk menentukan lokasi penyimpanan file PDF. Nah, juga kita klik download. Nah, juga setelah save, nah sudah ada pop-up tampilan selesai, ada laporan berhasil diekspor. Itu kita langsung ke foldernya yang tadi sudah di-download. Nah, jadi di sini kita klik. Nah, ini merupakan tampilan ketika kita sudah berhasil melakukan ekspor PDF. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan ke Raden. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kawan-kawan sekalian. Terima kasih juga untuk Kang Asisten dan Pak Wanda selaku guru dosen pembimbing. Mungkin saya simpulkan, jadi aplikasi perpustakaan ini aplikasi untuk mengelola perpustakaan. Tadi ada manajemen untuk mengelola buku, terus
ada fitur pencarian juga untuk mempermudah pencarian, lalu ada PDF report untuk mempermudah dokumentasi, dan ada buat member dan lain-lain sebagainya yang akan mempermudah untuk pengelolaan fitur mengelola dari perpustakaan itu sendiri. Mungkin sekian saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.